Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian final atau bagian 12. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Shin pun kembali di dunia asal Rudeus, di mana kala itu dia melihat kedua orang tuanya tengah serius berbicara satu sama lain. Di dalam hati kecilnya dia bertanya-tanya, apakah sebenarnya kedua orang tuanya itu peduli kepadanya? Rudeus dari dunia lain itu nampak terus mematung sembari memandangi kedua orang tuanya dengan tatapan kosong. Yang pasti lelaki itu tidak mencintai kedua orang tuanya sama sekali. Dan yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak bisa merasakan kesedihan ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Rudeus pun berlalu, namun setelahnya dia tersadar kembali sambil memangku pedang ayahnya. Rudeus masih tidak bisa menerima mengapa Paul lebih memilih menyelamatkannya. Padahal jelas-jelas ada Zenith, Lilia, Norn, dan Aisyah yang menjadi tanggung jawabnya Paul. Rudeus begitu bingung dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pemuda itu pun tidak kuasa menahan air matanya ketika mengingat pesan Paul yang selalu saja membanggakannya. Hal ini begitu ironis, karena Rudeus sendiri tidak pernah memposisikan dirinya sebagai anaknya Paul. Dia pun menyesal setelah menyadari bahwa Paul memang adalah ayahnya. Ketika Rudeus sangat terpuruk, tanpa diduga Roxy datang dan berusaha menghiburnya dengan mengajak jalan-jalan berkeliling kota. Namun Rudeus tidak mau karena saat ini memang bukan saat yang tepat untuk melakukan hal itu. Roxy turut berdukacita atas kejadian yang menimpa Paul dan Zenith. Bagaimanapun juga gadis itu masih mengingat dengan jelas kebaikan keduanya dan hal itu merupakan kenangan terindah di sepanjang kehidupannya. Roxy pun terus berusaha untuk menghibur dan menguatkan Rudeus. Walau Rudeus sendiri begitu marah ketika gadis itu seolah-olah memahami kesedihannya. Namun Roxy tidak mau menyerah hingga pada akhirnya Rudeus bisa menenangkan diri. Roxy selalu berharap agar Rudeus semakin kuat untuk menjaga keluarganya di masa depan. Jika Paul masih hidup, mungkin dia akan meminta Rudeus untuk melakukan hal yang sama. Rudeus pun sangat berterima kasih atas masukan dan saran Roxy. Hingga saat ini kondisi Zenith masih tidak ada perkembangan yang berarti. Lilia menjelaskan bahwa Zenith sepertinya tidak mengingat apapun. Tapi anehnya kondisi tubuh Zenith nampak begitu sehat dan tidak ada gejala yang aneh. Lilia melanjutkan, nampaknya Zenith mengalami dampak magis karena terlalu lama terjebak di dalam kristal sihir. Sayangnya, penyakit ini sepertinya begitu mustahil untuk disembuhkan. Pun demikian Lilia berjanji akan merawat Zenith dengan sangat baik. Demikian juga dengan Rudeus, di mana dia akan berusaha melakukan apapun yang dia bisa demi keluarganya. Pemuda itu pun mengajak Lilia pulang ke tempat keluarganya yang seharusnya berada. Seluruh rombongan pun memulai perjalanan kembali melalui padang pasir yang sangat luas. Ketika hari berganti malam, seluruh rombongan berhenti untuk beristirahat. Di dalam hati kecilnya, Rudeus ingin mengatakan secara gamblang bahwa dia mencintai Roxy. Jika disuruh memilih antara Sylvie dan Roxy, Rudeus benar-benar tidak bisa menjawabnya. Dia pun bimbang dengan kondisi ini, padahal dia sudah berjanji setia pada Sylvie dan tidak ingin mengkhianati istrinya itu. Rudeus lantas mengatakan pada Roxy bahwa dia sudah menikah dan hendak memiliki seorang anak. Dia merasa tidak nyaman jika Roxy mendekatinya.
Namun Roxy tidak terkejut karena dia sudah mengetahui hal ini dari semua orang. Gadis itu hanya akan menjadi tangan kiri Rudeus saja dalam perjalanan ini. Jika sampai di tujuan, Roxy meminta Rudeus untuk menyayangi istrinya dengan sepenuh hati. Sebenarnya Rudeus ingin sekali membalas kebaikan Roxy, apalagi sebelumnya Roxy sanggup menghilangkan kegundahan hati Rudeus. Disinilah Roxy meminta Rudeus untuk sekedar mendengarkan curahan hatinya. Gadis itu mengungkapkan kalau dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Rudeus, tepatnya ketika Rudeus menyelamatkannya di labirin. Roxy pun jadi malu dan salah tingkah ketika memandangi wajah Rudeus. Dia cukup sadar kalau tindakannya itu sebenarnya tidak boleh. Walau Rudeus terpuruk, Roxy begitu yakin kalau istrinya Rudeus pasti akan berusaha membuat Rudeus bangkit kembali. Tapi tetap saja, saat ini hanya Roxy lah yang ada di sini membantu Rudeus, bukan orang lain lagi. Roxy pun menangis sembari mengungkapkan cintanya pada Rudeus. Ketika Rudeus mulai bingung dengan apa yang harus dilakukannya, disitulah Roxy meminta Rudeus untuk bersikap tenang tanpa melakukan apapun. Pada keesokan harinya, semua orang nampak begitu kaget karena mereka telah tiba di hutan dekat kota Sharia. Rudeus pun memohon agar semua orang merahasiakan hal penting ini agar tidak bocor pada siapapun. Saat beristirahat di tengah perjalanan malam itu, Elina Lisa meminta Rudeus untuk menikahi Roxy. Jelas saja Rudeus agak kaget mendengar Elina Lisa berkata demikian. Elina Lisa pun melanjutkan bahwa hanya dirinya lah yang bisa mengatakan hal ini pada Rudeus. Sejujurnya wanita itu merasa kasihan dengan kondisi Roxy saat ini. Hanya karena momen yang kurang pas, Roxy harus mundur secara teratur dari Rudeus. Meski hanya sedikit, namun Elina Lisa berharap agar Roxy bisa bahagia. Rudeus sendiri sebenarnya ingin membahagiakan Roxy. Tapi gagasan itu jadi terlalu egois karena dia telah menikah dan hendak memiliki momongan dengan Sylvie. Elina Lisa pun hanya meyakini kalau Rudeus pasti bisa memberikan cinta yang sama baik pada Sylvie ataupun Roxy. Memang tidak bisa dipungkiri kalau Rudeus mencintai keduanya. Tapi jika perjalanan ini berakhir begini, Sylvie pasti akan kecewa. Meski demikian, Rudeus ingin sekali membuat keduanya bahagia. Elina Lisa pun beranjak dan meminta Rudeus berkata yang sejujurnya pada Roxy. Sedetik kemudian Roxy mendatangi Rudeus. Meski begitu canggung berkata-kata, tapi pada akhirnya Rudeus mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Roxy. Oleh karena itulah Rudeus ingin Roxy memiliki nama Greyrat di belakang nama aslinya. Roxy yang awalnya bingung seketika nampak terkejut mendengarkan keseriusan Rudeus. Roxy pun senang, tapi dia meminta Rudeus untuk bertanya dan meminta persetujuan pada istrinya dulu. Tentu saja Rudeus dengan serius akan menyampaikan hal ini pada istrinya nanti. Pada keesokan paginya, Rudeus segera berlari kencang ketika hampir mendekati rumahnya. Rudeus mengingat pesan Dewa Manusia, di mana dia akan menyesal jika memaksa pergi ke Begarit. Setelah kepergian Paul, Rudeus begitu mengkhawatirkan kondisi istrinya. Dia lantas mendobrak pintu rumah untuk mencari keberadaan anggota keluarganya. Kekhawatirannya pun semakin memuncak ketika dia tidak menemukan satu orang pun di dalam rumahnya. Tanpa diduga saat itu Aisyah telah lewat setelah membersihkan salah satu kamar. Rudeus pun segera menanyai Aisyah tentang kondisi Sylvie dan Norn. Disitulah secara tiba-tiba Sylvie muncul di depan pintu masuk sembari membawa kayu bakar. Dengan serius Rudeus bertanya apakah Sylvie baik-baik saja. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan bagaimana kondisi semua orang termasuk Linia ataupun Zanoba. Setelah mendapatkan jawaban bahwa semuanya dalam keadaan sehat, Rudeus pun benar-benar sangat bersyukur. Saat itu semua orang nampak duduk tenang di kursinya masing-masing. Sesaat kemudian Norn terlihat datang setelah dijemput oleh Aisyah. Awalnya gadis itu begitu bahagia melihat kehadiran semua orang di tempat ini. Namun setelah mendengar kabar kalau ayahnya telah tiada, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi kesedihan yang begitu mendalam. Ketika Rudeus meletakkan seluruh barang peninggalan Paul di meja, saat itu juga Norn marah besar dan tidak menerima kenyataan kalau ayahnya telah gugur. Dia pun berniat menyalahkan Rudeus, tapi setelah melihat kakaknya itu kehilangan tangan kirinya, amarahnya tiba-tiba langsung mereda.
Pun demikian, Norn hanya bisa menangis sesenggukan saja. Setelah Rudeus menjelaskan seluruh detail ceritanya, Norn kembali memastikan apakah Rudeus sudah berusaha keras menolong Paul. Tentu saja Rudeus menjawab kalau dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Menyadari kalau tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Norn pun kembali menangis sejadi-jadinya. Setelah bisa menenangkan diri, Norn meminta agar pedang hitam peninggalan Paul diberikan kepadanya. Tentu saja Rudeus langsung memberikannya. Hanya saja Norn tidak boleh memakainya sembarangan sebelum memiliki kesiapan hati untuk melindungi apa yang penting baginya. Disinilah semuanya begitu kaget melihat Zenith bergerak sendiri dan mengambil armor sarung tangan peninggalan Paul. Rudeus pun menyampaikan pada Sylvie bahwa Zenith akan tinggal di rumah ini dan akan dirawat oleh Lilia secara intens. Tentu saja Sylvie tidak masalah dengan hal tersebut. Elina, Lisa, Gift, dan yang lainnya pun segera pergi untuk mencari penginapan. Intinya mereka tidak ingin merepotkan Rudeus walau tinggal sementara di rumahnya. Sebelum pergi, Elina Lisa meminta maaf pada Rudeus karena tidak berhasil membawa semua orang kembali dengan selamat. Setelah itu wanita tersebut berkata pada Sylvie kalau Rudeus sangat amat mencintainya. Ketika semua orang telah berlalu, Rudeus langsung mengajak Sylvie untuk membicarakan hal yang begitu penting. Tentu saja Sylvie akan mendengarkan dengan seksama apa yang hendak disampaikan suaminya itu. Di dalam rumah, tanpa basa-basi, Rudeus langsung mengutarakan bahwa dia berniat untuk meminang Roxy sebagai istri keduanya. Sylvie pun terkejut dan langsung diam 1000 bahasa. Norn pun tidak mengerti, dan dia ingin memastikan apa maksud Rudeus. Rudeus pun menjelaskan alasan penting mengapa dia harus menikahi Roxy. Bagaimanapun juga, Roxy telah menyelamatkannya dari keterpurukan pasca meninggalnya Paul. Rudeus lantas meminta maaf pada Sylvie atas hal ini. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk setia. Sylvie pun masih diam, tapi Norn masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Gadis itu pun berceramah dan mengatakan tentang beratnya perjuangan Sylvie dalam menunggu Rudeus kembali. Rudeus sendiri begitu tertekan mendengar amukan Norn. Norn sudah menerima kematian Paul karena musibah itu memang tidak bisa dihindari. Dia juga tidak mau menyalahkan Rudeus karena kakaknya itu sudah berusaha keras hingga kehilangan tangan kirinya. Tapi dia sangat tidak terima jika Rudeus memanfaatkan kesempatan ini untuk meminang wanita lain. Tidak hanya Rudeus, Norn juga memarahi Roxy karena sudah bertindak kelewatan dalam mencampuri rumah tangga orang. Roxy sendiri benar-benar menyadari posisinya, di mana tindakannya itu memang salah besar. Dia pun meminta maaf sambil berlalu meninggalkan semua orang. Rudeus sungguh tidak menyangka kalau masalahnya akan jadi serumit ini. Dia tidak ingin membiarkan Roxy pergi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika Rudeus hendak menghentikan gadis itu, tanpa diduga Sylvie segera berdiri dan menghentikan langkah Roxy. Sylvie meminta maaf pada Norn karena sudah berusaha membelanya. Di hadapan Roxy, Sylvie mengungkapkan kalau sebenarnya dia cukup bingung. Sylvie memahami kalau Roxy telah menyelamatkan Rudeus dari keterpurukan. Jika dalam posisi itu, mungkin Sylvie juga akan melakukan hal yang sama seperti Roxy. Sylvie sendiri sudah merasa kalau waktu ini akan tiba. Sedari awal dia mengetahui kalau Roxy sangat mencintai Rudeus. Hal ini sangat terlihat jelas dari wajah Roxy saat memandang Rudeus. Selain itu, Rudeus sudah sering bercerita pada Sylvie mengenai Roxy yang begitu dihormatinya. Walau sempat cemburu karena Roxy adalah orang yang hebat di mata Rudeus, tapi kini Sylvie tidak merasa begitu setelah bertemu Roxy secara langsung. Rasa cemburu Sylvie seketika menghilang karena Roxy ternyata tidak ada beda dengan dirinya. Jadi meski Norn menolak Roxy dengan kasar, tapi Sylvie akan menerima Roxy menjadi bagian dari keluarga ini. Tentu saja fakta ini membuat Roxy begitu terharu hingga air matanya menetes. Sylvie pun menjabat tangan Roxy sembari mengajaknya untuk mendampingi Rudeus bersama-sama. Pada keesokan harinya, Norn berlatih pedang melawan Rudeus. Bagaimanapun juga, Norn terlihat masih tidak terima dengan keputusan Rudeus meminang Roxy. Dia pun mengayunkan pedangnya dengan kuat pada kakaknya itu. Sylvie lantas menasehati Norn untuk tidak berkata kasar pada Rudeus. Ditambah lagi ayahnya sendiri juga memiliki 2 orang istri. Gadis itu pun memahami bahwa perkataan Sylvie memang benar adanya.
Di tengah lebatnya gempuran salju malam itu, anak Rudeus pun terlahir ke dunia. Sylvie sangat bersyukur melihat rambut bayinya tidak berwarna hijau. Rudeus sendiri sangat berterima kasih karena Sylvie telah berusaha. Saat menggendong anaknya sendiri, tanpa sadar air mata Rudeus menetes begitu saja. Dia pun sesenggukan karena tidak kuasa menerima nikmat yang begitu mendalam. Pada suatu ketika, Rudeus terlihat mengunjungi makam ayahnya. Di depan makam itu, Rudeus bercengkrama seolah Paul masih hidup. Dia bercerita mengenai putrinya yang telah lahir dan kini dia menjadi seorang ayah. Rudeus sangat berterima kasih karena Paul telah menyelamatkannya. Berkat pengorbanan Paul itu, kini Rudeus bisa memeluk anaknya. Rudeus pun memutuskan untuk memberikan nama Lucy Greyrat pada anaknya itu. Dia juga bercerita kalau Roxy telah menjadi istrinya. Setidaknya dia merasa sudah menyamai Paul dalam masalah ini. Walau dulu Rudeus tidak pernah menghadapi Paul dengan benar sebagai seorang putra, namun kini dia berniat untuk menjadi putra Paul Greyrat yang sebenarnya. Dia harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta lebih dewasa dalam menghadapi sesuatu. Rudeus pun berjanji akan berusaha lebih keras untuk melindungi semua hal yang ditinggalkan Paul. Saat berpamitan pergi, hembusan angin mendorong Rudeus dengan begitu lembut. Seolah Paul Greyrat telah memberikan restu pada putra sulungnya itu. Kehidupan pun terus berjalan. Banyak hal yang telah terjadi, baik itu menyedihkan ataupun membahagiakan. Namun ini bukanlah akhir cerita, karena Rudeus masih akan melanjutkan hidupnya dengan serius. Bagaimanapun juga dia tidak ingin menyesali apapun, hingga pada akhirnya dia menutup mata untuk selama-lamanya.